Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jadi jelek begini. Si potong panting kau si terlalu menuruti gelora jiwamu yang mengerti. Penuh gairah pula. Tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu tak ngawang-ngawang seperti itu. Nasib akan sulit sekarang. Apa salahku sendiri? Nah saja kau ngomong. Kamu kan yang memulai ini semua. Sok romantis, sok beda, sok puitis. Kayamu seperti seniman kali berdunia estetika. Dilihat. Kamu sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau mau. Mari. Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-temanmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras. Sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai kalian di bidangnya masing-masing. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni, halah. Inilah hasilnya. Setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi dan gagasan-gagasan dari relung jiwa terdalam yang membayangi jiwamu sepanjang hari, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak karakter keseimbangan halah. Seperti anak laki-laki di kampung ini, saya juga tidak memiliki cerita yang istimewa apa yang bisa saya ceritakan dan saya banggakan. Tetapi saat guru bahasa Indonesia saya memberikan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dan saya serasa seperti memiliki kekuatan yang saya tidak bisa jelaskan. Sejak saat itu saya menjadi suka pada novel, puisi, seni musik, dan karya-karya lainnya. Tetapi teman-teman saya mengolok-olok saya dengan kata sok tua lu, orang aneh, dan lain-lain. Teman-teman tidak mengucilkan saya, cuma saya tidak marah dan tidak tersinggung dengan perkataan mereka. Tetapi saya tetap senang karena saya bisa membahagiakan mereka dengan cara saya sendiri. Apa? Aku yang mengajukan hidupmu ini? Hei Nona, atau apalah itu. Seperti sekarang ini, tiap orang harus membuat pilihan penting. Dan saya membuat pilihan penting itu dan saya memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan seperti orang-orang di luar sana hanya mengulurkan tangannya dan menerima apa saja yang diberikan lalu mati. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi biarkanlah saya memilih apa yang saya pilih. Saya ingin menjadi pengarang, seniman, that is my choice. Jadi kamu tidak bisa mengubah impian saya tersebut. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tidak menjanjikan. Dari segi finansial yang hebat, popularitas berlimpah atau status yang membanggakan. Dan saya tahu saya tidak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala. Tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungannya. Saya hanya akan diam dan dibiarkan dengan pilihan ini sambil diam mereka berharap saya gagal. Sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang paling benar. Dan akan berkata pada saya persis yang selalu kau katakan. Kapok, makanya jangan jadi seperti itu, jadi hanya jangan ngeyel deh. Benar kan Viribus, bagaimanapun jadi PNS itu lebih baik daripada jadi seniman. Kalau saja kamu melanjutkan kuliah sekolahmu, minimal kamu punya ijazah S1 lah. Pikiranmu itu terlalu liar dan lain-lain. Liar? Saya tidak liar, saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan saya. Saya ingin menjalani hidup saya yang saya nikmati ini. Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melimpah seperti orang yang melampaui usianya? Apakah pandangan yang seorang remaja yang hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang rendah, serba permukaan? Mengapa seorang remaja yang tidak suka dengan film dan novel percintaan yang cengeng dan lebay susah saya di usia saya ini?
Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun hanya dianggap benar kalau bisa jadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis, dan lain-lain? Di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang akan dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, ganti status FB supaya up to date setiap hari, sedang PDKT dengan siapa, berapa kali sudah ganti pacar atau masih jomblo, mengumpulkan daftar hal-hal yang menyebalkan dan lain-lainnya. Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak ingin kalau hanya itu isi atau kepala saya saat ini. Saya hanya ingin melihat dan menjalani hidup saya dengan cara berbeda. Saya hanya tidak ingin hidup saya selalu penuh dengan bui. Saya hanya ingin selalu bergelora digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni dari dalam diri saya. Dan saya menemukannya seperti dalam puisi, musik, sastra, dan dalam seni. Apa itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari alam pikiran saya. Bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini sih cuma naskah drama, aslinya nggak begini. Tidak, ini memang pilihan saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak di antara kami hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena memang yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat yang bisa mengedor-ngedor jiwa kami. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk berusaha payah mencernanya, maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok Kladartis, jalan terpecah di dua. Sebagai pengembara aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya, aku pandang begitu rupa salah satunya. Sampai pada sema-sema di ujung sana, kupandangi juga jalan yang satu lagi. Sepertinya lebih menarik hati, rumputannya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melihat. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi pada pagi hari. Kedua jalan itu terlihat murni. Tidak ada jejak kaki sekalipun. Rumputan tegak berstari. Kuputuskan ku lalui jalan pertama esok hari, meski tak tahu apa yang kutemui di ujungnya nanti. Tak tahu juga apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang sering sekali dilalui, dan itulah beda kita. Itu tadi adalah jalan yang tadi ditempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikannya pada saya sebelumnya berhenti mengajar karena hanya mengantongi ijazah D3, sementara semua guru di sekolah harus minimal berijazah S1. Dia bilang, Filipus, pilihlah jalanmu sendiri meski itu tak banyak dilalui orang lain, selama ia membuatmu merasa terpaut dengan kuat. Pada hidupmu tempuhlah, dan setiap hari kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana membuat murid-muridnya berani melihat ke dalam dirinya sendiri itu sudah tersingkir karena selembar ijazah. Itulah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda motor. Dari dia saya mendapat banyak buku-buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah, pada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terus-menerus terjaga. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakukan hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Akan mungkin pemilihan tense yang salah. Lihat ini, bukan lagi future tense. Ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat, saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya pendidikanmu, tentu saja sudah menjadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus.
Tapi kamu malah bertikap bak filosofis Yunani antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual, itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dan hidup Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya anaknya, pendidikan anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit. Kamu telah menyiktikan, menyangka dirimu memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menjadikan kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, dan mampu mandiri, sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Yeah. Susah sekali menamakan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar, padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir saya agak kewalahan. Banyaknya permintaan dari penerbit, juga para produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan saya untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup diri saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide supaya tidak berlarut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Karena saya yang paling kecil akan segera tidur dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Tolong jangan terlalu ribut, nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi, oke? Permisi.